TVS Ronin Nimbus. Motor ini baru banget kemarin datang ke rumah gua kemarin sore, dan hari ini gua udah gak sabar gimana pengen ngasih tahu first impressionnya dan reviewnya. Impresi pertama kali ketika motor ini datang ke rumah itu dari ukuran motornya. Pertama kali gue lihat motor ini di PRJ kemarin hari Jumat, langsung datang ke booth TVS. Gue lihat ya gede, tapi ketika datang ke rumah kok jadinya kelihatan lebih gede lagi. Entah mungkin efek garasi rumah gue yang kecil atau bagaimana, tapi yang pasti ketika datang ternyata besar ini motor. Kedua dari desainnya, visor di depan dengan crash bar di samping ini menguatkan kesan adventure dari motor ini. Padahal jika dibandingkan secara harga dan konsep, motor ini itu bersaingan langsung dengan Yamaha SXR 155 dengan Kawasaki W175 karena rentan harganya yang mirip. Tapi menurut opini gue pribadi, dari TVS Ronin ini menjadi motor yang paling ganteng di antara ketiga motor ini. Ganteng itu relatif. Tapi gue pribadi, gue suka motor-motor yang bisa dipakai touring, artinya harus nyaman dan tongkrongannya gagah. Hal itu bisa gue dapetin di TVS Ronin dan mungkin kurang bisa didapetin di SXR atau W175 karena SXR itu mungkin masih terlalu sporty, sementara W175 itu terlalu simple, terlalu klasik. Dan TVS Ronin mengambil yang belum diambil mereka berdua, yaitu semi adventure. Sejak pertama kali melihat motor ini, langsung terasa bahwa motor ini memang modern klasik. Desainnya yang masih membulat, lampu bulat, tangki membulat dengan bahan yang masih besi, namun di teknologi dengan lampu yang sudah full LED mulai dari lampu utama, sen hingga rem. Kesan retronya juga kerasa kental di bagian stang nih, dengan desain speedometer yang membulat dan asimetris serta stang fat bar yang ukurannya cukup besar, ngebuat kita merasa siap adventure dengan motor ini. Walaupun harganya mirip, ternyata Ronin unggul pada fitur-fitur dibanding kedua kompetitornya. Speedometer full digital yang sudah bisa terkoneksi ke HP kita dan bisa menampilkan GPS. Ya, walaupun hanya menampilkan turn by turn saja serta jarak menuju belokan berikutnya. Ada RPM yang melingkar dan redline di angka 9000. Jamnya bisa diatur ingin pakai mode 24 jam atau 12 jam AM/PM. Ada odometer, trip A, trip B, average speed, waktu berapa lama kita sudah riding, tapi sayangnya tidak ada average konsumsi kilometer per liter. Tapi masih ada range yang disebut TVS DTE atau distance to empty. Kemudian ada yang unik dari gear indikator, karena ada panah kecil untuk pengingat ganti gigi. Jika RPM sudah cukup tinggi, akan ada panah ke arah atas untuk mengingatkan menaikkan gigi, dan ada panah ke bawah untuk turun gigi ketika RPM terlalu rendah. Kemudian ada indikator Bluetooth, indikator bensin, mode ABS, indikator ABS, sen, hazard, netral, check engine, high beam, dan ada indikator untuk standar samping. Tidak sampai di situ, kalau kita memasukkan gigi satu dalam keadaan standar masih turun, mesin otomatis mati. Jadi nggak akan ada momen ketika kita diteriakin orang, "Bang, standar!" gara-gara lupa naikin standar. Selain fitur-fitur yang udah gue sebutin tadi, motor ini juga nggak pelit untuk mainan jempol tangan. Di jempol kanan ada tombol kill switch, tombol mode untuk ganti mode rain atau urban pada ABS-nya, tombol hazard, dan tombol starter yang sudah ada fitur ISG. Jadi sekali toel, mesin langsung nyala dengan sangat halus. Untuk jempol kiri ada tombol high beam dan low beam, dan ada tombol info yang gue belum tahu fungsinya, mungkin untuk konektivitasnya. Sein, klakson, dan ada satu tombol untuk jari telunjuk yaitu tombol pass beam. Kemudian kita turun ke kaki-kakinya. Shock TVS Ronin ini sudah menggunakan upside down dengan diameter as 41 mm. Awalnya kalau cuma lihat di foto, percaya kelihatannya nggak begitu besar, tapi sampai kalian datang ke sebelah motornya, lihat dan megang langsung, ini besar banget. Shock belakangnya sudah menggunakan monoshock, tapi masih belum menggunakan sistem Prolink. Roda depan menggunakan ban 110/70 ring 17 dan belakang 130/70 ring 17, jadi rata. Namun tipikal bannya adalah ban dual purpose dari bawaan TVS langsung. Disc brake depan yang berukuran 300 mm dan belakang 240 meter. Yang di depan diapit dengan kaliper 2 piston, yang belakang 1 piston. Pengeremannya sudah cukup untuk memberhentikan motor yang segede gaban ini.
Dan jangan lupa untuk pengereman ini sudah dilengkapi dengan ABS dual channel. Jadi ABS-nya depan belakang. Pasti bakalan aman banget untuk kita adventure di segala medan. Berat total motor ini 160 kg. Karena bodi-bodinya yang masih menggunakan besi, memang motor ini jadi berat. Beratnya itu setara dengan berat motor sport class 250 cc. Tapi memang masih belum seberat Yamaha X-Max. Bobot segitu digerakkan dengan mesin 225 cc atau lebih tepatnya 225,9 cc, berpendingin oli, memiliki tenaga 20 horsepower di putaran 7.750 rpm dan torsi 19,9 Nm di 3.750 rpm. Motor ini dengan bobot segini pasti tidak akan terasa underpower karena torsinya yang besar didapat di rpm yang rendah. Walaupun torsi puncak bisa kita dapatkan di RPM yang rendah, bukan berarti RPM atas akan hanya hampa begitu. Karena bor kali stroke motor ini adalah 66 mm kali 66 mm. Ya, square. Jadi ketika di bawah dia mengisi, di atas pun harusnya tetap mengisi. Kompresi motor ini 10,4 banding 1 yang ngebuat kita itu bisa memiliki pilihan yang banyak untuk menggunakan bahan bakar motor ini. Dan kompresi yang tidak terlalu tinggi bisa menyebabkan keuntungan motor tidak terlalu panas di bagian mesinnya. Transmisi motor ini menggunakan manual 5 percepatan dengan teknologi assist and slipper clutch dan GTT atau glide throttle teknologi. GTT berfungsi agar ketika kita di kemacetan menggunakan gigi yang rendah, motor tidak mudah mati. Artinya, GTT dan dikombinasikan dengan assist and slipper clutch, mungkin ini adalah motor manual terenak untuk di kemacetan. Kesimpulannya, motor ini dibanderol dengan harga 42 juta untuk tipe yang Nimbus, 41 juta untuk Ronin tipe atas tapi non Nimbus, dan sekitar 38 atau 37 untuk tipe yang paling bawah single channel ABS. Dengan fitur yang sudah gue sebutkan tadi, dengan harga segitu, build quality seperti ini, gue rasa motor ini menjadi motor value for money terbaik di antara ketiga motor yang gue sebut di awal. Tapi disclaimer dulu sebelumnya, semua yang Anda lihat di video ini itu menurut opini pribadi gua. Tidak ada campur tangan dari manapun dan gua tidak mendapatkan bayaran dari siapapun. Kemudian jika bertanya, tapi harga bekasnya anjlok bang. Kalau kalian pengen harga bekas itu bisa naik, bisa menguntungkan, jangan beli motor, beli emas. Setelah lama disimpan, dijual bisa untung. Kalau beli motor, pakai, nikmati, riding, touring kemanapun, dan gunakan motor itu sesuai peruntukannya. Jika Anda masih memikirkan harga jual kembali, artinya TVS Ronin ini bukan untuk Anda. Karena walaupun value for money yang sudah saya jelaskan tadi, segala macam fitur, mesin, build quality, maka motor ini akan terus terasa kurang jika kalian masih memikirkan harga jual kembali. Tapi jika kalian anak muda atau bahkan bapak-bapak yang menggemari touring, motor dengan klasik, berteknologi modern seperti ini, maka TVS Ronin layak untuk Anda perhatikan dan dipertimbangkan untuk membeli. Saya Walan Nabil Makarim, terima kasih sudah menonton, izin pamit undur diri.